5, 4, 3, 2, 1. Lawangnya tutupan sih. Kalau para John dan John Wati sekalian browsing oleh-oleh khas Solo, maka serabi pasti ada di daftar yang paling atas. Salah satu serabi di Solo yang paling ikonik itu namanya serabi Notosuman. Karena saking banyaknya yang cari, itu serabi Notosuman itu banyak diduplikasi. Ya kayak merek-merek Adidas di Cina lah, banyak juga yang replikasinya toh, ada yang Abibas, ada yang Adidas. Nah, serabi Notosuman juga sama dengan nama-nama yang hampir mirip-mirip. Seperti misalnya serabi Notoroso, kalau namanya kan hampir sama kan ya. Ini serabi Nototuman namanya, tapi tidak ada namanya. Dan ini serabi Ewedoton. Oh balik. Noto Dewi, serabi Noto Dewi. Nah, kita akan mencoba melihat, membuka, dan memakan kira-kira apa perbedaannya dengan serabi Notosuman. Nggak akan menilai sih, cuman akan ngejudge sedikit. Siapa tahu perbedaannya terlalu signifikan ya. Kita datangkan semua di sini untuk melihat rasanya gitu. Nah, ini semua kita pesan lewat online dan kebetulan di satu aplikasi yang sama, dan bedanya sama yang kemarin memang kalau pemesanan saat itu jadinya lama kan ya. Kalau serabi-serabi ini begitu dipesan langsung diantar, lumayan cepat. Nah, ngomong-ngomong soal packaging, ini ada banyak perbedaan. Ya nggak banyak sih, sebenarnya sedikit sih. Template-nya itu hampir sama, itu pasti ada gambar serabinya, lalu ada gambar mereknya, dan ini yang unik serabi Ewedoton, serabi Noto Dewi itu ada tulisannya Dea Imut. Nggak tahu nih Dea Imut, mungkin anaknya ya, mungkin anaknya Dea Imut. Nah ini juga sama, fotonya anaknya loh Pak. Fotonya anaknya. Serabi Notoroso Mas Adit. Ngomong-ngomong ini range harganya antara 20.000 sampai 30.000 ya. Yang paling mahal itu yang Notosuman ini. Terus yang paling murah itu yang Notoroso kalau nggak salah. Semuanya sama, semua jumlahnya sama, sekitar 10. Dan itu kita pesannya original. Tapi waktu datangnya itu nggak semuanya original ternyata. Seperti misalnya serabi Notosuman itu kita pesan original tapi datangnya coklat. Tuh, datangnya coklat. Terus ada beberapa yang mix kayak gitu. Dan pengemasannya juga lain-lain. Serabi itu kan setelah ada yang dibuka kayak gini. Kayak gini. Kayak Notosuman Nyonya Lydia itu digulung-gulung kayak gini. Sayangnya nggak ada yang dilempit. Padahal aku pengen delok serabi lempit. Nggak ono sih. Oke, kita langsung jajal satu persatu. Kita benchmarknya pakai serabi Notosuman yang Nyonya Lydia. Kita sebenarnya juga pesen yang Nyonya Handayani tapi ternyata kehabisan. Jadi kita dapetnya yang Nyonya Lydia. Kita akan coba satu persatu, kita buka satu persatu dulu supaya kelihatan. Kita coba dari yang Notosuman, yang di Notosuman asli. Kita akan coba. Ini kita pesen yang original dan yang datang memang benar original. Waktu dibuka pertama itu lembut Pak. Lapisannya itu juga lembut. Mari kita coba satu dulu. Ini di ngini ora sih? Ora ya? Memang jos tenang. Memang ora salah nih. Ini jadi salah satu oleh-oleh favorit, makanan oleh-oleh favorit. Kalau pengen ke Notosuman dan beli langsung ke Nyonya Lydia, itu tanya di mana wae di Solo pasti tahu lah. Memang enak. Ini yang kita jadikan benchmarknya wis termasuk dhuwur iki. Terus yang kedua saya iki gosek wae lah. Iki carry iki mari packagingnya paling raniat iki. Ini serabi Notoroso. Oh iya, Notoroso iki lembut. Ini kelihatan enak, kalau dipegang kelihatan enak. Dan ini lebih gede. Kalau digenggam itu lebih gede daripada yang Nyonya Lydia ini. Lebih gede, lembutnya sama. Coba kita rasain. Enak Pak, enak tuh. Mas Adit. Makanan bikin orang tuh ada enak. Ya, Notoroso enak. Surprisingly enak. Terus selanjutnya
Saya mau nyoba Morotuman. Dan Morotuman ini impresi pertama adalah empuk, sama kayak yang Notoroso. Empuk, terus santannya juga lembut, kelihatan lebih pucat sebenarnya. Cuman lembutnya ini bikin ketoknya enak juga nih. Coba kita rasain. Oh, agak beda. Adonannya itu nggak begitu gurih, nggak segurih ini sama ini. Terus rasanya apa ya, kayak sulit mendeskripsikan rasanya. Tapi yang jelas ada aroma yang beda sama yang Notosuman sama yang Notoroso. Kurang tajam. Jadi bumbunya itu nggak segurih yang dua belakang itu. Jadi masih ada rasa kayak rasa-rasa pandan kali ya. Ya gitu. Dan serabi Morotuman ini bedanya sama yang lain itu ada yang nangka, Pak. Enggak sing nangka. Yang nangka terus keju juga ada ternyata. Nah, ini Noto Dewi kita coba ewedoton dan anaknya namanya Dia Imut. Kenapa sih kudu dikei anaknya? Oh, ini juga lembut. Jadi 1, 2, 3, 4 ini lembut banget dan gede. Si Noto Dewi ini sebesar Notoroso. Ini kita coba. Oh, ini nuansa rasanya beda. Klaimnya kan manis ya. Lezat, gurih, manis. Tapi ada rasa-rasa asinnya dikit gitu. Yang eksotis. Jadi, nek ngerasain ini tuh suasananya lain sama ngerasain serabi-serabi yang lain di Solo gitu. Enak, Pak. Enak. Aduh, hari ini enak sekali. Kemarin makan makanan rating rendah, sekarang makan enak. Nah, sekarang yang ini, yang Nototuman, ya, Nototuman. Nah, ini kita dapatnya nggak ada yang original sama sekali. Coba, ada nggak yang original? Oh, ada. Oh, pisang. Nek kita lihat dari tampilannya sih katanya bronjol ini, mugo-mugo rasanya enak. Tapi beda, teksturnya beda sama yang lain. Ini sedikit lebih keras, tapi untuk level makanan ini lembut. Cuman yang lain lembut banget. Jadi kayak selembut gudir, marshmallow. Nah, ini tepung berasnya ini nempel di langit-langit sama bawah itu loh. Jadi beda sama yang lain, kalau dimakan kan langsung klenyer. Nah, ini nempel di langit-langit tuh nempel. Langit-langit sama bawah tuh nempel. Rasanya juga kurang gurih. Rasa serabinya itu nggak kayak serabi yang premium ini. Nah, kalau tak kasih rating untuk packaging semua bagus, tapi yang paling ini kali ya. Ya iyalah, ini paling established gitu. Kalau untuk masalah rasa, kalau kita kasih rating, serabi Notosuman ini jelas bintang 5. Salah satu favoritku, saya yang orang Solo aja, orang Sukoharjo tepatnya, itu kalau nyari kudapan makanan, ini salah satunya ini yang saya pesen. Dan ini tak kasih bintang 5. Nah, yang ini Notoroso ini juga tak kasih bintang 5. Ini surprisingly enak. Tak pikir jenenge tok sing podo, ternyata rasanya hampir sama dan ini lebih banyak. Nah, ini Morotuman kita kasih bintang 4. Karena gurihnya itu nggak sampai ke level gurih sing bikin kagum gitu. Tapi enak. Nah, Noto Dewi ewedoton, serabi ewedoton. Nah, serabi ewedoton saya kasih bintang sebenarnya 5, cuman iya 5 apa 4,5 ya? 4,5. Tapi rasanya nggak kalah sama yang ini, yang ini dua ini. Jadi kita kasih bintang 4,5. Nah, selanjutnya ini aku pakai wohi. Nggak tak kayak bintang wohi. Aku gak pengen bintang. Jadi pesen aja ini, terus jajal, terus di review, dikasih kritik lah. Oh, ini ternyata kurang ini. Tapi saya yakin kalau ini adonannya lebih rapi dan pas, itu pasti enak kok. Jadi kalau saya kasih bintang mungkin bintang 2 atau bintang 3. Bintang 3 lah. Bisa dimakan cuman kurang.
Ya, impresi untuk rasa dan packagingnya seperti itu. Saya mau kasih detailing dulu untuk harga. Range-nya itu sebenarnya nggak beda jauh, antara 20.000 sampai 30. Dan kebanyakan di satu paket itu 10 serabi. Cuman bedanya kan, cuman ini tok yang beda. Ini perbedaannya ini dibuka gitu. Apakah itu mempengaruhi rasa? Aku nggak ngerti ya. Cuman dibanding yang lain kurang lembut. Mungkin karena dibuka. Coba digulung atau dilempit. Jadi serabi lempit. Nah, ini secara harga itu sama semua. Yang paling mahal tentu saja Nyonya Lydia dong, Noto Suman, karena namanya kan sudah besar. Itu kalau kita pesen di Grab Food atau di aplikasi pemesanan makanan harganya 30.000. Nah, serabi Noto Rosso itu harganya 25.000. Kalau serabi Moro Tuman ini paling murah. Ini kan tadi bintang 4, tapi coba aja karena harganya paling murah, 20.000 di aplikasi pemesanan makanan. Kalau datang sendiri mungkin lebih murah. Nah, serabi Noto Dewi, nah itu harganya 25.000. 25.000 sama Moro teman. Nah, ini ternyata harganya 25.000. Gini urutannya, ini yang paling mahal 30.000, 25.000, 25.000, 25.000, 20.000, semua di aplikasi pemesanan. Mungkin kalau datang langsung harganya bisa lebih murah. Ya, kita udah kelar membandingkan semuanya dan kita tadi udah bilang kalau benchmarknya adalah Noto Suman karena memang nama-namanya kan hampir mirip semua. Tapi kita apresiasi effortnya, ternyata setelah kita rasain rasanya nggak beda jauh dan bahkan bersaing dengan serabi Noto Suman. Cuman masalahnya adalah namanya gue yang bikin terkecoh gitu ya. Orang datang ke sini mau browsing misalnya serabi Noto Suman, atau memang itu strategi bisnisnya supaya kalau orang browsing tuh nggak jauh-jauh dari serabi Noto Suman. Tapi yang jelas kalau soal rasa semua bisa bersaing dan tipis-tipis banget lah. Jadi kalau umpamanya ke serabi Noto Suman nggak dapet, itu bisa ke serabi-serabi yang lain, serabi-serabi Noto. Cuman yang kita penasaran kenapa namanya harus Noto Moro. Itu untuk Madan John kali ini, para John Wan dan John Wati, semoga terhibur lagi dan bisa jadi referensi sekalian untuk kuliner-kuliner di Solo. Semoga hari ini indah untuk kalian semua dan selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Apa? Terus selawangnya buang meneh ben apa Deddy Corbuzier mlebu.